Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah warga salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan penuh kemuliaan. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan di mana dibukakan seluruh pintu-pintu surga dan juga ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Bulan di mana para setan juga diikat. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beramallah di bulan Ramadan sehingga pintu-pintu surga itu merindukan kita, dan sehingga pintu-pintu neraka memang benar-benar tertutup untuk kita. Salah satu amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah bersedekah. Bersedekah dengan apapun dan bagaimanapun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian kemudian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Maka bersedekah dengan apapun itu, ya, dengan apapun itu, bersedekahlah dengan sesuatu yang kita cintai. Bersedekahlah dengan sesuatu yang baik. Contoh, ketika kemudian ada kawan-kawan kita mengajak kita, ayo bersedekah buat orang-orang yang terkena bencana. Maka kita buka itu pintu lemari, kita buka lemari, kemudian kita cari mana pakaian-pakaian kita yang bagus yang masih kita cintai. Ya, jangan dicari yang jelek, yang udah rusak dan sebagainya. Begitupun ketika kita kemudian memanen sesuatu di kebun kita, ada yang memanen jeruk atau buah-buahan yang lain, kemudian jangan dicari yang buruk. Wala tayammumul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa tu'minu fi. Jangan cari sesuatu yang buruk yang kamu sedekahkan, jangan. Ya, sedangkan kita sendiri tidak mau menerimanya, maka berilah sedekah yang terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun mengajarkan kita bahwa kita ini pasti nanti akan mati, akan wafat. Tidak ada dari kita yang kemudian hidup selamanya, nggak ada. Tapi ada amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala buat kita selama-lamanya walaupun kita sudah mati. Apa itu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Bahwa ketika seseorang wafat, maka terputuslah seluruh amalnya. Ya, dia tidak bisa lagi mendapatkan pahala dari sholat karena dia tidak bisa sholat. Tidak bisa mendapatkan pahala dari berpuasa karena dia sudah wafat. Dia tidak bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran karena dia kemudian tidak bisa lagi membaca Al-Quran karena sudah wafat. Tapi ada amalan-amalan, 3 amalan yang membuat seseorang walaupun dia telah wafat, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan buat dia pahalanya terus-menerus. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, bersedekah jariyah. Carilah kemudian masjid-masjid yang sedang membangun, ya, sedang dibangun, sekolah-sekolah, asrama yatim, pesantren-pesantren yang sedang dibangun, bersedekahlah untuk itu. Bersedekahlah untuk membangun masjid, bersedekahlah untuk membangun asrama yatim, bersedekahlah untuk membangun asrama-asrama dan tempat-tempat tinggal duafa. Karena selama itu ditempati, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengalirkan pahalanya untuk kita. Kita ini tidak bisa baca Al-Quran, tapi kita bisa mendapat pahala Al-Quran ketika kemudian kita mencari Al-Quran, kita wakafkan, kita berikan kepada santri-santri hafizul Quran, para santri-santri yang sedang menghafal Al-Quran, santri-santri yang mempelajari Al-Quran. Maka setiap huruf yang mereka baca, kita akan terus mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah wafat. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mulai mengajari anak-anak kita tentang sesuatu yang baik, sehingga kemudian terpatri di otak anak-anak kita bahwa ini adalah ajaran ayah saya, ini adalah ajaran kakak saya, ini adalah ajaran ibu saya. Sehingga kemudian ketika mereka melakukan itu, kebaikan-kebaikan itu, kita akan terus mendapatkan pahalanya seumur hidup kita selama anak itu masih hidup. Terlebih lagi kemudian anak kita kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Ya, murid-murid kita mengajarkannya kepada yang lain, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pahalanya untuk kita. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didiklah anak dengan baik. Anak adalah aset kita. Anak itu
aset kita. Ketika anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan baik, maka selama itu pun kita akan mendapatkan pahala dari apa-apa, dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, dari amalan-amalan yang mereka lakukan, dari sholat yang mereka lakukan, dari amal ibadah yang mereka lakukan, dan dari doa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ketika kita wafat nanti, anak-anak kita selalu bersedekah atas nama kita. Ketika kita wafat nanti, anak kita berwakaf atas nama kita. Ada masjid, kemudian ada masjid yang sedang dibangun, kemudian dia lewat, kemudian dia melihat, oh saya pengen kemudian memberikan wakaf, amal jariah untuk ibu saya yang telah wafat, untuk ayah saya yang sudah wafat. Dia taruh uang di sana, atau dia taruh berapa sak semen di sana, kemudian dibangunlah itu masjid, dan selama itu masjid digunakan, kita mendapatkan pahalanya. Dari apa? Walaupun kita tidak melakukannya, tapi anak kita yang melakukannya. Dia disebut sebagai waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Para warga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah pastinya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharian sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita berbuka puasa dan mensyukuri nikmatnya. Semoga amal ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Assalam, saya Nurul Herunisa mengucapkan selamat berbuka puasa.